Halo bosku, bos-bos perawat yang baru saja di wisuda AMD Cup atau yang sudah pengukuhan nurse. Gimana? Sudah bekerja? Atau masih ngurus STR? Atau mau ngurus STR tapi nggak lulus UKOM? Dari Asosiasi Institusi Pendidikan Nurse Indonesia mencatat rata-rata tingkat kelulusan UKOM profesi nurse hanya mencapai 35,3%. Baik bosku, di channel ini kita akan membahas tuntas serba-serbi tentang UKOM bareng gue, Abang Japri, abang yang selalu bangga jadi perawat Indonesia. Oke bosku, sebelum kita lanjut bahas tryout atau masalah-masalah strategi UKOM, alangkah baiknya kita ketahui dulu apa sih penyebab mahasiswa gagal UKOM. Jadi setelah kita tahu permasalahan dari semua mahasiswa, maka kita akan bisa menentukan lebih mudah strategi pembelajaran yang akan kita lakukan. Ya, di sini kita akan membahas pertama masalah penyebab mahasiswa gagal UKOM. Yang pertama tentu saja nasib bosku. Jadi sehebat apapun bosku, sepintar apapun bosku, setop global apapun bosku, kalau nasib bosku jelek, maka siap-siap bosku tidak akan lulus UKOM. Begitu juga sebaliknya bosku. Walaupun bosku dalam pembelajaran selalu peringkat bawah, misalnya dari 50 peserta, bosku selalu mendapat peringkat 50, tapi ketika UKOM nasib bosku bagus, ya bisa saja bosku lulus dengan nilai terbaik. Atau sekedar lulus tidak masalah, yang penting bosku bisa mengurus STR. Itu juga sudah paham bosku? Oke bosku, kita lanjut ke penyebab yang kedua. Penyebab yang kedua tentu saja adalah persiapan. Jika bosku melakukan persiapan yang lebih matang, maka hasilnya pun akan lebih bagus. Akan berbeda halnya dengan jika bosku melakukan sistem kebut semalam. Jadi bosku belajar cuma satu malam. Tapi walaupun demikian, balik lagi ke penyebab nomor satu. Walaupun bosku sudah melakukan persiapan dengan matang, tapi nasib bosku jelek, ya sudah siap-siap bosku tidak akan lulus UKOM. Oke lanjut, kita ke penyebab mahasiswa gagal yang ketiga, yaitu latihan bosku. Teman-teman mahasiswa yang belum lulus UKOM biasanya mereka itu jarang latihan, atau mereka mungkin sudah sering latihan tapi tidak memanfaatkan, mengefektifkan latihan yang mereka lakukan. Misalnya mereka melakukan tryout, setelah tryout ya sudah, setelah menjawab soal ya sudah, gitu aja tanpa ada pemetaan. Jadi dia tidak tahu apa kelebihan, apa kekurangan yang dia miliki. Misalnya dia lemah dalam anak, ketika dia selesai tryout dia tidak evaluasi apa sih soal-soal tipe apa sih yang dia tidak bisa. Jadi di sini latihan itu sangat penting dan bisa menyebabkan mahasiswa gagal. Baik lanjut bosku, untuk penyebab mahasiswa gagal yang keempat itu adalah kurang percaya diri. Percaya diri itu sangat penting bosku. Semakin Anda tidak pede, semakin Anda kurang, maka dalam menghadapi soal Anda akan grogi. Jadi semudah apapun soal, ketika kondisi Anda grogi, otak Anda tidak akan berpikir jernih. Anda tidak akan bisa menggunakan logika Anda, daya pikir Anda akan kurang. Jadi sangat mempengaruhi sekali bosku untuk menjawab soal. Jadi mulai sekarang belajarlah pede, belajarlah percaya pada diri sendiri, efektifkan latihan, lebih banyak persiapan. Dengan begitu Anda akan lebih percaya diri bosku. Lanjut bosku, walaupun bosku sudah bernasib baik, kalau sudah bernasib baik pasti bosku sudah lulus. Maksudnya walaupun bosku sudah memiliki persiapan yang bagus, latihan yang cukup, sudah percaya diri, tapi kalau bosku kurang memahami triknya, maka sangat mengurangi apa ya, maksudnya mengurangi waktu bosku. Karena kita dalam ujian itu kita akan dipacu dengan waktu. Kalau bosku sudah paham trik, akan memudahkan bosku untuk menjawab soal. Misalnya kita dalam menjawab soal, di soal itu sebenarnya sudah ada clue-clue atau kata-kata kunci untuk menjawabnya. Jadi kalau bosku sudah memahami trik-trik seperti itu, bosku akan lebih mudah menjawabnya. Jadi bisa mengefektifkan waktu bosku. Nanti bosku di slide terakhir saya akan tunjukkan bagaimana caranya menggunakan kata kunci yang benar. Selanjutnya, penyebab mahasiswa gagal adalah meremehkan soal. Dimana biasanya kan kita sudah latihan, sudah persiapan matang,
kita dalam tryout itu sudah sering membaca tipe-tipe soal, kata kunci yang kita lihat, oh ini jawabannya. Kadang hal-hal seperti itu membuat kita meremehkan soal. Kita baru ketemu soal UKOM pas ujian, kita sudah, oh pertanyaannya ini, oh clue-nya ini. Langsung kita jawab tanpa melihat item-item lain, data-data lain. Saran saya, bosku, jika bosku menjawab soal, perlakukanlah soal itu seperti baru pertama kali bosku menjawab soal. Jadi, bosku akan membaca semuanya dan akan membuat bosku lebih yakin kalau itu adalah jawaban sebenarnya. Jadi tingkat akurasi kebenarannya pun akan lebih tinggi ketimbang bosku hanya membaca clue dan menebaknya. Oke, kita lanjut ke penyebab mahasiswa gagal berikutnya, yaitu salah cara belajar. Maksudnya salah cara belajar ini bukan apa ya? Seperti ini, seperti yang tadi kita hubungkan di latihan. Bosku mungkin banyak belajar, bosku banyak membaca soal, bosku banyak membaca tips and trick. Tapi bosku tidak efektif melakukannya. Dan akan lebih efektif jika bosku tahu perkiraan soal-soal yang akan keluar. Bosku bisa cari di beberapa sumber perkiraan-perkiraan soal-soal yang akan keluar. Bosku juga bisa hubungi saya. Nanti kita sharing bareng-bareng. Perkiraan soal seperti apa sih yang keluar. Jadi ketika bosku sudah bisa memetakan soal-soal yang akan keluar, bosku akan bisa lebih efektif pembelajarannya. Yang selanjutnya, penyebab mahasiswa gagal yaitu fasilitas kampus yang kurang. Ada beberapa kampus yang sudah meluluskan mahasiswanya tapi dia lepas tangan, jadi dia tidak membantu mahasiswanya untuk persiapan UKOM. Ya, kalau sudah bosku kuliah di sana, solusi terbaiknya bukan pindah kampus ya, karena bosku kan sudah wisuda, sudah tamat, sudah dikukuhkan. Jadi saran saya, bosku lebih aktif mencari informasi di mana tempat-tempat yang mengadakan tryout. Jadi kalau bosku sudah menemukan tempat seperti itu, alangkah baiknya bosku ikut mendaftar dan aktif melakukan tryout. Tryout ini sangat penting, bosku. Oke bosku, itu aja dulu penyebab mahasiswa gagal. Kalau ingin ditambahkan silahkan ditambahkan di kolom komentar ya bosku. Kalau saya jelaskan panjang lebar sangat banyak sekali bosku. Oke, kita lanjutkan ke solusi. Alangkah tidak eloknya kalau kita berbicara tanpa ada solusi. Oke bosku, di sini solusi yang pertama tentu saja adalah berdoa. Kalau kita sudah mempunyai nasib yang jelek, satu-satunya solusi yang bisa kita lakukan selain usaha adalah berdoa. Kalau sudah Tuhan menginginkan kita lulus, ya pasti kita akan lulus. Jadi perbanyaklah bosku untuk berdoa. Yang kedua adalah pahami penyebabnya. Jadi tadi sudah kita paparkan apa-apa saja sih yang menjadi penyebab kita tidak lulus. Jadi kalau kita sudah tahu penyebabnya, kekurangan kita, kelemahan kita, maka kita akan lebih mudah mencarikan solusinya bosku. Oke, lanjut. Yang ketiga itu adalah mengoptimalkan tryout bosku. Jadi ketika bosku menjawab tryout, utamakan bosku untuk melihat pembahasan. Jadi fokuskan di pembahasan itu soal-soal yang mana bosku lebih banyak salahnya. Jadi ada bosku gambaran bahwa oh saya tidak bisa di soal-soal materi jiwa, oh saya lemah di materi anak, oh saya lemah di gadar. Jadi bosku bisa mengoptimalkan, lebih mendisiplinkan lagi belajar di tempat materi-materi yang bosku masih lemah atau masih kurang. Oke, lanjut bosku. Solusi yang keempat adalah memahami kata kunci. Kata kunci ini sangat penting bosku, di mana bosku bisa mengefektifkan waktu sehingga bisa memberikan peluang untuk menjawab soal-soal yang lain. Ketika bosku sudah tahu kata kuncinya, cepat-cepat baca soalnya bosku untuk meyakinkan diri bahwa pasti benar itu jawabannya. Di slide berikutnya kita akan membahas sedikit tentang bagaimana cara memahami kata kunci berserta contoh soalnya. Oke, solusi yang selanjutnya yaitu gunakan trik cepat. Mungkin bosku di perkuliahan diajarkan rumus-rumus sederhana, misalnya cara menghitung cairan infus atau rumus-rumus yang lainnya. Di video berikutnya saya akan share bagaimana cara menghitung tetesan infus
dengan cepat dan akurat bosku, lain dari yang di buku, dan ini sudah umum digunakan di dalam UKOM. Oke bosku, sudah 5 trik yang saya bagikan. Selanjutnya kita menuju ke trik ke-6, yaitu solusi ke-6 maksud saya, yaitu disiplin. Ketika bosku sudah melakukan tryout, sudah melakukan pemetaan di mana bosku mengalami kelemahan, mengalami kekurangan di tipe-tipe soal seperti apa, bosku harus disiplin mengejar kekurangan bosku. Jadi berikan waktu lebih untuk belajar di materi tersebut. Oke, solusi-solusi berikutnya bosku bisa tambahkan di kolom komentar. Oke, berikutnya kita akan mencoba memahami contoh-contoh soal yang dengan menggunakan kata kunci. Di sini kita baca soal yang pertama dulu. Seorang laki-laki berusia 20 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan nyeri perut sebelah kanan bawah. Hasil pengkajian didapatkan nyeri seperti ditusuk-tusuk dengan skala 6, tentang nyeri 0 sampai 10. Nyeri dirasakan bertahap, tidak bisa tidur, selalu bertanya dengan penyakitnya. Tekanan darah 120/80, suhu 37,5 derajat Celcius. Apakah masalah keperawatan utama? Oke bosku, kalau dilihat sepintas apakah bosku sudah tahu kata kunci dari pertanyaan tersebut? Kalau bosku sudah tahu kata kuncinya, maka akan lebih mudah untuk menjawabnya. Oke, silahkan berpikir, silahkan dicari, usahakan cepat bosku, karena kita bermain dengan waktu soalnya. Oke, sudah ketemu bosku? Ya, kata kuncinya adalah skala nyeri 6. Apapun masalahnya, jika sudah ada clue skala nyeri 6 atau lebih, jika pasien itu tidak mengalami masalah di pernapasan, wajib hukumnya bosku menjawab nyeri. Oke bosku, kini soal lanjutan, soal bonus untuk bosku yang masih aktif menonton video saya. Oke, kita baca sama-sama. Seorang laki-laki berusia 60 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan luka di kaki kiri yang tidak kunjung sembuh. Hasil pengkajian, pasien menyatakan takut kakinya diamputasi, tampak cemas, gelisah, pasien selalu bertanya tentang penyakitnya. Di catatan pasien tidak ada direncanakan untuk diamputasi karena jaringan masih baik. Tekanan darah 150/90, nadi 100 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. Apakah masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? Saya sengaja tidak memberikan pilihan bosku. Kita di sini cuma membelajar untuk mencari clue, mencari triknya. Kira-kira clue-nya apa ya bosku? Yang menjadi kata kunci di sini kira-kira apa bosku? Silahkan dipikirkan. Sambil kita sama-sama menanti, silahkan berpikir. Usahakan lebih cepat bosku. Oke, benar. Kata kunci di sini adalah selalu bertanya tentang penyakitnya. Kalau bosku menemukan clue selalu bertanya tentang penyakitnya dan tidak ada tanda-tanda misalnya skala nyeri 6 atau lebih, tidak ada masalah di pernapasan, alangkah bagusnya bosku ambil kecemasan. Itu saran saya. Oke bosku semuanya, saran saya dari saya, jangan takut untuk gagal bosku. Kami siap membantu. Apa-apa bosku bisa japri. Nomor WA saya ada di deskripsi. Saya Bang Japri. Kita harus bangga menjadi perawat Indonesia. Oke?